Oke, apa kabar semuanya? Pada video sebelumnya itu kita sudah sama-sama belajar bagaimana cara membuat migration dan model di Laravel. Kemudian juga kita sudah berhasil membuat bagaimana proses insert atau menambahkan data ke database, kemudian juga menampilkan data dari database dengan menggunakan model, ya. Jadi terakhir itu kita sudah berhasil membuat tampilan atau fitur website seperti ini ya. Jadi ini sudah menampilkan data dari database seperti itu, dan ini kita bisa melakukan insert data ke database dengan menggunakan model. Ya, nah pada video kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan edit, gitu ya. Edit data yang sudah ada di database, kita akan coba edit dengan menggunakan model pada framework Laravel. Nah, kalau kalian lihat sebelumnya di sini ini pada kolom aksi ini kan masih kosong, gitu ya. Nanti di sini kita akan tampilkan sebuah tombol edit gitu ya. Jadi kalau kita mau edit misalkan data yang pertama ini, kita klik tombol editnya, nanti akan muncul form untuk melakukan edit, kemudian kita bisa melakukan edit di form tersebut. Nah, itu yang akan kita lakukan pada video ini. Oke, nah sekarang mungkin sambil mengulas atau mengingat yang sebelumnya kita sudah berhasil membuat model kan. Model itu berada di folder app, kemudian di sini kemarin atau di video sebelumnya modelnya saya beri nama dosen gitu ya. Ini model untuk dosen, kemudian dia berinteraksi dengan tabel, nama database ini akademik, dia berinteraksi dengan tabel dosen ini. Ya, tabel dosen ini yang tadi ditampilkan di web itu ya, ada nama dosen dan ada prodinya seperti itu. Nah, kemudian saya akan mulai dengan bagaimana caranya ini menambahkan tombol di sini mungkin ya. Tombol di sini kalau kalian lupa gitu ya, ini berada di view apa ya, sebenarnya kalian bisa menelusuri dari URL-nya gitu ya. Nanti kalian tinggal cocokkan di root-nya. Ya, contoh ini sekarang saya lupa ini berada di view apa tampilan ini ya. Jadi saya telusuri dari pertama ini URL-nya /data dosen, kemudian saya buka web.php-nya di root web.php. Nah, kemudian saya cari path yang sesuai. Nah, ini data dosen gitu ya. Ternyata dia memanggil controller dosen con pada function show ya. Sekarang kita buka ini ya. Controller tepatnya di app ttp controller. Nah, itu di sini ada yang namanya dosen controller. Dia memanggil show ini ya, show, kemudian mereturnkan view dosen. Oke. Jadi view-nya bernama dosen. Resource, kemudian kita cari bagian view, kemudian dosen. Oke, nah jadi ini adalah bagian view yang menampilkan tampilan ini ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombolnya di sini ya. Jadi ini tabelnya, ada nama dosen, prodi, aksi, kemudian ini yang data dari database. Nah, berarti kita tambahkan di sini ya. Itu mungkin saya copy coding yang tombol ini. Tombol ini saya copy codingnya. Nah, yang ini dia. Ini kita copy. Ya, kita paste di sini, kita edit. Nah, mungkin namanya bukan input dosen, kita namakan edit dosen, href-nya. Jadi begitu diklik, nanti dia akan membuka path ini, /edit dosen. Kemudian mungkin, nah ini saya ganti deh, pakai warning gitu ya, warnanya oranye. Kemudian di sini saya ganti tulisannya menjadi edit. Oke. Ya, kita coba save, kemudian ini kita refresh.
Nah, oke, tombolnya sudah muncul seperti itu. Nah, kemudian kalau kita ingin melakukan edit, kan kita akan memilih data atau baris mana yang akan kita edit gitu ya. Nah, seharusnya nanti form edit itu menampilkan data sesuai dengan yang kita pilih gitu. Misalkan kalau saya klik ini, edit yang ini, seharusnya nanti data yang muncul adalah ini, Aditra, prodi sistem informasi seperti itu. Kalau saya edit ini, berarti nanti data yang muncul adalah ketut, prodinya sistem informasi untuk kita edit gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Itu dengan memanfaatkan URL-nya sebenarnya ya. Nah, jadi kalian bisa tambahkan di sini /edit dosen / kalian kita kirimkan ID yang mau kita edit gitu ya. Yang bernama misalkan /edit dosen / kita tampilin aja langsung misalkan dolar dosen ID. Nah, seperti itu. Ya, ya, mari saya lihat dulu di database, namanya adalah ID, ya benar, ID. Itu ya. Jadi di sini edit dosen / nanti yang muncul adalah ID-nya. Oke. Mungkin saya refresh. Nah, misalkan kalau saya klik yang ini, ya, klik. Nah, ini kenapa not found ya? Karena saya belum buatkan root-nya gitu ya. Baru link-nya saja. Nah, tapi yang harus kita lihat adalah di sini, edit dosen garing 1. Jadi 1 ini adalah ID yang tadi saya klik ya. ID-nya si Aditra ini. Kemudian kalau misalkan saya klik Made ini, misalkan klik, nah, di sini juga ID-nya 8 gitu ya. Jadi ya Made Ketut ini ID-nya adalah 8 gitu di database. Ya, oke, sip, seperti itu caranya. Kemudian balik ke codingnya, sekarang saya lanjutkan ke root-nya gitu ya. Tadi kan masih not found tuh, karena belum didaftarkan di root-nya, /edit dosen /ID gitu ya. Jadi kita buka root-nya, ada di folder root gitu ya, folder root web. Nah ini, kemudian kita tambahkan sekarang root-nya dengan menggunakan get root get, kemudian nama rootnya apa tadi /edit dosen gitu ya, edit dosen / nah di sini kita punya variabel atau parameter apa namanya yang akan kita lewatkan nilainya atau kita passing nilainya, misalkan namanya ID gitu ya, edit dosen ID, kemudian saya akan mengarahkannya ke dosen controller juga supaya tidak membuat controller lagi pada bagian misalkan namanya show edit gitu ya, show edit yang dapat titik koma. Oke. Nah, jadi seperti ini root-nya gitu ya, root get edit dosen /id, kemudian memanggil controller pada function show edit ya. Ya, jadi mungkin kalian sudah sempat juga pelajari gitu ya. Jadi kalau seperti ini pada parameter root-nya itu berarti ini akan diisi dengan nilai variabel yang dikirimkan pada URL-nya gitu ya. Jadi kalau yang tadi misalkan saya klik ini, maka 2 ini dia akan masuk ke dalam sini. 2 ini. Gitu ya. Nah, ini kenapa error ya? Karena memang di controller belum ada function show edit ini. Ya. Nah, berarti sekarang saya ke controller dosen, saya buka langsung dosen controller. Oke, nah ini controller dosennya saya tambahkan function untuk show edit yang tadi. Public function show edit ya, show edit. Oke. Kemudian show edit ini kita bisa menerima variabel dari root-nya ini ya, yang ini. Nah, itu caranya mungkin sudah sempat saya bahas juga, menambahkan variabel di sini sebagai parameter fungsinya, ID dosen itu misalkan. Ya, kemudian langkah selanjutnya itu kita harus mengambil dari database gitu ya,
dosen yang kita ingin edit gitu ya. Seperti tadi saya katakan di awal, kalau kita ingin mengedit ini, misalkan ketut ini, kita edit gitu ya, kita klik tombol ini, nah nanti kan akan muncul lagi data ketut dalam sebuah form untuk kita edit gitu ya. Nah, berarti di controller ini kita akan melakukan select berdasarkan ID dosen yang kita edit gitu. Ya, caranya misalkan $data dosen kita isi dengan, nah ini memanfaatkan modelnya, nama modelnya adalah dosen, 2.2 find, kemudian kita isi dengan $ID dosen, ya kita find berdasarkan ID dosennya, ya. Nah ini sebenarnya mirip dengan query select bintang from tabel dosen where ID sama dengan ID dosen. Dengan model bisa sesingkat ini. Ya, define saja. Oke, nah sebelum saya balikkan ke view untuk formnya, saya coba cek dulu isi dari variabel data dosen ini dengan menggunakan DIDAM, gitu ya. dd, kemudian $data dosen. Oke, kita cek. Jangan lupa di save. Kemudian kita cek, saya refresh dulu ini. Oke, misalkan ini edit Pradnyana, edit klik. Nah, kemudian kalian bisa lihatnya di sini atribut, ya ini, Aditra Pradnyana, informasi. Jadi dia melakukan seri select berdasarkan ID yang dikirim untuk diedit gitu ya. Edit dosen 1, nah 1 ini di query ke database hasilnya. Aditra Pradnyana, prodinya informasi, seperti itu. Ya, oke, berarti ini sudah berjalan sintak ini. Nah, saya lanjutkan ke return view gitu ya. Saya mengembalikan dalam view. Kemudian misalkan view-nya bernama edit dosen. Nah, misalkan view-nya bernama edit dosen. Nanti saya buatkan edit dosen.blade.php gitu ya. Kemudian dengan mengirimkan data yang mau diedit gitu ya. Dan mengirimkan var dosen, kita isi dengan data yang mau diedit, data dosen. Oke, save seperti itu. Oke, jadi ini function editnya gitu ya. Jadi dia melakukan return ke view yang bernama edit dosen, kemudian juga mengirimkan sekalian nilai yang kita mau edit yang berasal dari database gitu ya, dengan menggunakan ini dosen find berdasarkan ID dosennya. Nah, berarti yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat view untuk edit dosen ini gitu ya. Nah, kita buatnya di resource tentu saja. Di resource ini, kemudian di bagian view kita buat edit dosen .blade.php. Oke. Nah, ini sudah file view-nya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat codingan formnya. Nah, cuma di sini karena saya sudah punya atau kita sudah punya codingan form untuk tambah dosen ini, yang seperti ini. Nah, ini akan kita gunakan lagi, tetapi untuk melakukan edit gitu ya. Dan kalau tambah dosen kan nilai di di field-fieldnya masih kosong gitu ya. Nah, nanti kalau kita edit ya ini sudah harus isi field yang sudah tersimpan sebelumnya database yang akan kita mau edit, kan gitu konsepnya. Oke, nah jadi saya gunakan formnya ini yang sudah ada supaya tidak ngoding dari nol gitu ya. Ini saya ambil berarti dari dosen. Dari input dosen ya, benar. Ini dia codingannya untuk menampilkan form yang ini ya. Oke, berarti ini saya select all, copy, kemudian saya bawa ke sini, paste. Kemudian saya ganti judulnya ini ya, ini menggunakan template inheritance ya, bagian sectionnya
edit data dosen, misalkan, kemudian di sini saya nanti edit data dosen. Oke, kita coba sekarang. Saya refresh, kemudian saya edit nih, klik. Oke, di sini sudah berubah ya, edit data dosen, di title-nya juga edit data dosen. Nah, cuma sekarang kita tinggal menampilkan nilainya dari di sini, ya. Nah, caranya adalah tadi kan di controllernya itu dia mengembalikan dengan nama var dosen ini, gitu ya. Nanti sekarang kita tinggal lakukan di value-nya. Nah, di sini ini kan nama dosen, kemudian value-nya saya tambahkan misalkan di sini value itu kita isi dengan var dosen pada bagian nama dosen gitu ya. Coba saya lihat di database itu namanya, oke benar, nama dosen gitu ya. Ini value-nya, kemudian untuk di combo box-nya misalkan saya ganti ini selected, kemudian di sini value yang selected, satu lagi dollar var dosen prodi. Oke, kita coba sekarang di refresh ya. Nah, ini ternyata program studi sistem informasi sesuai dengan yang kita mau edit. Misalkan coba yang lain, misalkan yang ini, ketuk garing, oke. Nah, seperti ini. Ya, sudah muncul, jadi kita bisa edit, kita bisa ganti prodi dengan yang lain, gitu, misalkan. Ya, sip, ini sudah. Nah, selanjutnya adalah kita lanjutkan ke proses editnya, atau bagaimana kita bisa mengupdate data yang sudah kita rubah di sini, itu supaya kita bisa update ke tabel di database-nya, gitu ya. Nah, caranya adalah, pertama, kita harus pastikan action di formnya dulu. Nah, ini kan tadi saya copy paste, jadi masih ke proses tambah. Mungkin sekarang saya bawa ke proses edit dosen, gitu ya. Nah, kemudian dalam edit kan kita harus tahu record mana yang harus kita edit, gitu ya. Tentu kita tidak boleh berdasarkan namanya atau berdasarkan program studinya, kan mungkin ada dosen dengan nama yang sama ya. Kalau program studi tentu tidak bisa juga. Nah, jadi harus spesifik atau sebaiknya berdasarkan ID-nya. Nah, cuma karena di sini tidak ada inputan berdasarkan ID, jadi kita harus kirimkan ID-nya. Mungkin cara yang paling sederhana adalah lewat URL atau menggunakan input hidden, itu bisa juga. Nah, sekarang saya coba yang menggunakan URL, jadi di sini proses edit dosen, saya passing juga atau saya lewatkan juga ID-nya, itu ya, sama seperti pada saat tadi kita melakukan edit ini. Edit ini kan kita lewatkan ID-nya di sini, gitu ya, untuk menampilkan ini. Nah, sekarang pada saat kita proses juga, kita akan melakukan hal yang sama. Itu berarti di sini saya kirimkan slash, nah ini karena menggunakan apa namanya ini echo di bleed. Jadi caranya proses edit dosen titik, kemudian apa namanya itu dollar var dosen, kemudian tanda ID gitu ya. Kita akan lewatkan ID-nya. Oke, mungkin kita coba saja. Misalkan ini saya refresh. Nah, sekarang saya proses gitu ya. Proses. Nah, oke. Di sini kan dia menjadi proses edit dosen. Nah, ini ada ID-nya yang mau dikirim, ID yang mau diedit gitu ya. Nah, cuma ini not found ya, karena belum ada di root-nya untuk proses edit dosen ini. Oke, berarti ini sudah mau melewatkan ID-nya. Sekarang saya tinggal daftarkan di root-nya. Root-nya mana tadi sudah saya buka ya. Nah, ini. Kemudian root T2. Nah, ingat pakai post gitu ya, karena kita mengirimkan nilai.
menggunakan actionnya adalah post, kemudian proses edit dosen gitu ya, edit dosen saya arahkan ke controller, dosen controller pada function proses edit dosen. Oke. Tuh, ya saya arahkan ke controller, ke bagian ke function proses edit dosen, controller. Saya buatkan functionnya sekarang. Ini saya buka controllernya, saya buatkan functionnya di sini. Public function proses edit dosen, kemudian $. Oh iya, ini fungsinya seperti ini. Nah, tadi terlewat di rootnya itu, ini masih kurang ya. Seharusnya itu adalah kita harus tangkap ID-nya juga yang berasal dari URL-nya di sini. Ya, garing ID. Nah, seperti ini. Kemudian di controllernya ya kita tangkap ID-nya, $ID dosen, sekalian juga kita tangkap inputan dari formnya gitu, pakai variabel tipe request gitu ya. Nah, misalkan seperti itu namanya. Ya, setelah itu tinggal kita buat coding untuk melakukan update. Nah, kalau dengan model itu sangat simple gitu ya. Caranya ya sama, kita find dulu berdasarkan ID-nya yang mau kita edit gitu ya. Find, nah, seperti ini. $ID dosen. Nah, ini sama ya, kayak yang sebelumnya yang saat menampilkan, ini juga sama. Seperti itu. Nah, tapi selanjutnya adalah kita mengisi field-field yang ada di database gitu ya, berdasarkan formnya. Jadi caranya $data dosen begini, $data dosen, kemudian yang kita isi adalah ID, misalkan nama dosennya, dosen, kemudian kita isi dengan $request ini, $request, kemudian nama field formnya. Nah, ini saya lupa, mungkin saya balik ke sini. Nama fieldnya adalah nama dosen juga ya. Nah, ini nama fieldnya. Di sama nama dosen. Oke, seperti itu. Nah, jangan bingung ya, kalau yang ini itu adalah yang sesuai dengan nama atribut di tabel di database gitu ya. Nah, yang ini nama dosen gitu. Nah, kalau yang satunya lagi ini adalah nama field inputan di formnya. Ya, ini kebetulan sama gitu. Ya. Kemudian untuk prodinya juga kita ambil data dosen prodi, itu kita isi dengan $rec. Ini saya juga lupa nama inputannya apa, mari kita cek. Oh ya, namanya juga prodi gitu ya, prodi. Oke, ini mati juga dari prodi di. Oke, nah ini sudah jadi dimasukkan berdasarkan apa yang ditulis di form, dimasukkan ke masing-masing atribut di database, di tabel dosen gitu ya, sesuai dengan modelnya. Kemudian terakhir kita tinggal lakukan save gitu. Data dosen. Ya. Nah, mungkin kalau kalian cermati, ini itu sama dengan pada saat kita melakukan insert di video sebelumnya ya, insert yang kita pelajari sebelumnya. Nah, ini kan insert gitu ya. Cuma di sini kan kita tidak mencari berdasarkan ID gitu ya. Karena insert ya udah menambah baris baru gitu ya. Tapi kalau update kita harus spesifik mencari ID yang kita mau update, baru kita ubah datanya berdasarkan data yang ada di form editnya gitu. Oke, kemudian saya tinggal redirect ke return redirect
ke view awal gitu mungkin ya. Redirect ke data dosen gitu, untuk view paling awal. Nah, oke. Seperti ini bentuk codingnya ya. Jadi yang terpenting adalah kalian mendapatkan ID yang mau di-delete, di-update, sorry. Kemudian kalian juga mendapatkan nilai-nilai yang di-input di formnya. Kemudian ini untuk proses editnya, kemudian selanjutnya menampilkan ke daftar dosen-dosen lagi gitu ya, redirect data dosen. Oke, kita coba. Ini saya balik, coba refresh ya. Nah, misalkan saya edit ini nomor 1 itu deh, misalkan saya tambahkan D di depannya gitu ya, kemudian proses. Oke, sekarang sudah edit tuh ya. Atau misalkan ini deh, dot garing saya edit, kemudian ternyata di sini ada Putra gitu ya, Putra Saputra, Putra Saputra, kemudian prodinya jadi PTI produk proses. Dot garing Putra Saputra PTI. Oke. Ya. Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi di sini kita sudah belajar cara melakukan edit ya, berdasarkan apa yang ID yang kita ingin edit. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bisa dimengerti. Silahkan dicoba sendiri. Ya, kita ketemu di video lain. Oke, terima kasih.